Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam. Pada materi yang pertama, kita akan mempelajari tentang penyelidikan IPA. Pasti adik-adik pengen tahu apa-apa saja penyelidikan IPA. Pada materi kali ini tentang penyelidikan IPA, kita dapat mempelajari 3 hal. Yang pertama ada 3 komponen keterampilan proses atau metode ilmiah penyelidikan IPA berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Yang kedua, menjelaskan kegunaan, apa guna kita mempelajari IPA. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan objek-objek yang dipelajari dalam IPA. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, kita lihat dulu peta konsep pada materi atau bab objek IPA dan pengamatannya. Yang pertama, pada video kali ini kita akan membahas tentang metode ilmiah, di mana metode ilmiah dapat dilakukan berdasarkan 3 hal. Yang pertama ada pengamatan, yang kedua inferensi, dan yang ketiga komunikasi. Pada video kali ini kita cukup membahas tentang metode ilmiah. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita mempelajari lingkungan sekitar? Coba anak-anak perhatikan atau ajak salah seorang teman di bangku sekolah, di mana kita bisa mengamati apa-apa yang ada pada teman kalian. Bisa itu dari bentuk hidung, mata, rambut, dan bagian tubuh lainnya. Kalian dapat menyebutkan sebanyak mungkin apa ciri-ciri yang terdapat pada temanmu. Lalu, tulis di kertas apa saja yang kamu amati tadi. Setelah kita dapat melakukan amati, maka selanjutnya kita melihat dan mencatat apa-apa yang telah kita amati tadi. Lalu kita mengkomunikasikannya dengan teman-teman yang lain. Nah, untuk penyelidikan IPA, ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama ada pengamatan. Pengamatan dapat dilakukan menggunakan panca indera, baik itu mata, hidung, tangan, dan lain-lainnya. Termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Di mana pengamatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi. Seperti yang kita contohkan kepada teman kita tadi, bahwa kita mendapatkan informasi bagaimana ciri-ciri dari teman tersebut. Nah, setelah kita melakukan pengamatan, kita membuat inferensi. Apa itu inferensi? Inferensi itu adalah merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Baik digunakan untuk menemukan pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan, di mana kita dapat mencatat apa-apa saja yang kita lihat dari ciri-ciri teman kita tadi. Nah, setelah kita membuat inferensi, kita langsung mengkomunikasikannya. Nah, untuk mengkomunikasikan bisa dilakukan secara lisan maupun tulisan, di mana hal-hal tersebut dapat dikomunikasikan termasuk data dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Nah, apa guna kita mempelajari IPA? Yang pertama, kita dapat memahami berbagai hal-hal yang ada di sekitar kita. Seperti, mengapa matahari itu bersinar? Atau bisa juga, mengapa bulan itu bercahaya? Kita bisa dapat amati apa-apa yang ada di lingkungan sekitar kita. Baik itu yang ada di darat, di laut, maupun yang ada di luar angkasa. Nah, selanjutnya, kegunaan yang kedua adalah dapat meningkatkan kualitas hidup, seperti apakah bunga yang kita tanam akan tumbuh, atau yang ketiga adalah dapat menyelesaikan masalah. Di mana untuk mempelajari IPA yang ketiga ini, misalnya kita pergi ke suatu daerah yang airnya keruh, bisa enggak kita mendapatkan air yang bersih dari air yang keruh? Atau kita pergi ke laut, apakah kita bisa membuat air laut yang asin menjadi tidak asin? Di mana kita dapat mempelajarinya dalam konsep IPA. Nah, selanjutnya kegunaan mempelajari IPA yang keempat adalah dapat berpikir logis dan sistematis. Nah, misalnya kita melakukan sebuah praktikum, didapatkan sebuah data.
dari data tersebut, apa kesimpulan yang kita peroleh? Misalnya kita melakukan praktikum tentang pengukuran. Kita bisa melakukan pengukuran dengan mistar, jangka sorong, dan alat ukur lainnya. Lalu apa kesimpulan yang kita peroleh dari hasil pengukuran yang kita lakukan? Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam objek yang dipelajari dalam IPA. Objek yang dipelajari dalam IPA itu meliputi seluruh benda yang ada di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya, baik itu dari hal yang kecil sampai hal yang paling besar. Misalnya kita dapat pelajari atom, molekul, makhluk hidup maupun tata surya dan galaksi. Dapat kita pelajari dalam IPA. Nah, dalam IPA ini terbagi ke dalam 4 kelompok. Ada itu fisika, ada itu kimia, biologi, dan ilmu bumi dan antariksa. Nah, pasti adik-adik penasaran. Apa itu ilmu fisika, kimia, biologi, dan ilmu bumi dan antariksa? Nah, yang pertama kita masuk dulu ke fisika. Fisika itu mempelajari tentang aspek-aspek mendasar dari alam. Atau fisika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala yang ada di alam, seperti materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala fisik lainnya. Yang kedua, kimia. Kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang zat-zat yang meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. Yang ketiga itu ada ilmu biologi. Apa itu ilmu biologi? Ilmu biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup atau mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran yang renik sampai dengan lingkungan yang sangat luas seperti tanaman, hewan, dan manusia. Yang keempat itu adalah ilmu bumi dan antariksa, di mana ilmu bumi dan antariksa itu mempelajari tentang asal mula bumi, baik itu perkembangan pada saat ini maupun yang akan datang, seperti pada bintang-bintang, planet, dan berbagai benda langit lainnya. Nah, selanjutnya kita dapat melakukan evaluasi dari materi yang kita sudah pelajari tadi, di mana di sini ada 2 bentuk evaluasi yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu seorang ilmuwan sedang tekun di laboratorium. Dia menyelidiki suatu zat dengan tujuan ingin mengetahui zat tersebut. Bidang apakah yang ditekuni oleh ilmuwan tersebut? Nah, itu adalah salah satu evaluasi yang dapat kita lakukan. Evaluasi ini dapat anak-anak bahas di rumah untuk supaya lebih memperdalam materi yang kita sudah bahas tadi. Baiklah, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.